Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat tamu Allah, mari kita sampaikan syukur kepada Allah dengan mengucapkan tahmid sebanyak mungkin atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan, sampai kita tidak akan pernah sanggup untuk bisa menghitung karunia dan nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Namun kita berharap agar kita menjadi ahli syukur, walaupun syukur kita tidak sebanding tadi dengan nikmat yang Allah karuniakan. Salawat serta salam semoga Allah tetap limpahkan kepada panutan kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat, syukur kita ketika Allah mengantarkan umur kita di Ramadan kemarin dalam pelukan penuh 1 bulan di bulan Ramadan. Dimudahkannya oleh Allah kita beribadah, dimudahkannya, diringankannya kita berbuat baik selama Ramadan, digampangkannya kita untuk mengumpulkan pahala. Bulan di mana Allah limpah ruahkan, Allah kucurkan ampunan yang sangat deras, karunia maupun rahmatnya tanpa henti. Jumat ini kita sudah masuki Syawal. Kita bersyukur karena pada hakikatnya ibadah itu tidak mudah, dan istiqomah dalam ibadah itu jauh tidak mudah lagi. Berbuat baik itu pada dasarnya sulit, Allah yang memudahkan. Continue dalam kebaikan itu jauh lebih sulit. Mengumpulkan pahala sebanyak mungkin itu adalah berat, tapi menjaga pahala yang sudah dikumpulkan jauh lebih berat. Tugas kita tidak cukup ibadah, namun kita juga istiqomah dalam beribadah. Tugas kita tidak cukup sekedar berbuat kebaikan, tapi juga kita continue dalam kebaikan. Tugas kita tidak sekedar mengumpulkan pahala sebanyak mungkin, tapi justru tugas kita juga menjaga, merawat, melestarikan pahala yang sudah dikumpulkan selama ini. Ada ungkapan yang sangat populer di awal-awal Syawal ini, ketika ungkapan itu adalah kun robbaniyun wala takun ramadaniyun. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Apa artinya? Kita kuat beribadah hanya di bulan Ramadan. Ramadan usai pula kebaikan itu. Usai juga rajinnya kita beribadah. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berikan aku sebuah nasihat, beri aku sebuah kalimat, pernyataan yang ketika engkau menyampaikannya, aku tidak akan mengulang lagi, aku tidak akan meminta nasihat lagi." Rasulullah mengatakan, menjawab dengan kalimat yang sangat singkat namun sangat-sangat padat. Beliau mengatakan, "Qul," katakan, "amantu billah, amantu billah summastaqim." Katakan bahwa saya beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, lalu istiqomah di dalam keimanan. Ini nasihat yang sangat luar biasa. Ini nasihat yang syarat dengan makna. Kenapa?
kenapa kita disuruh istiqomah? Tidak cukup beriman, tapi harus istiqomah. Satu paket yang tidak bisa dipisah ketika seseorang beriman lalu dilanjutkan connecting dengan istiqomah. Artinya, sekali lagi saya ulangi, tidak cukup beriman tapi harus dilanjut dengan istiqomah. Betapa banyak orang di sekitar kita awalnya ia beriman, tapi naudzubillahi min dalik, berakhir menjadi murtad. Naudzubillahi min dalik. Betapa banyak yang kita saksikan di zaman sekarang ini, orang yang tidak tahan, tidak sanggup menghadapi godaan iman. Lalu ia tergoda oleh apa? Nafsu birahi, katakanlah. Mencoba untuk menikah kepada orang yang tidak beriman. Apa yang terjadi? Lalu akhirnya dia ikut-ikutan tidak beriman, berakhir husul khotimah, berakhir bukan dalam keimanan. Naudzubillahi min dalik. Qul amantu billah summastaqim. Rasulullah mewanti-wanti, setelah kalian beriman, istiqomalah dalam keimanan itu. Hadirin, Imam Nawawi, seorang ulama besar yang kitabnya hampir ada di semua masjid, karya-karyanya sangat-sangat banyak. Beliau mengatakan banyak manfaatnya orang-orang yang istiqomah. Di antaranya adalah langgengnya dalam kebaikan. Langgengnya dalam kebaikan. Itulah ciri orang istiqomah. Bukankah umur itu adalah misterius? Bukankah umur seseorang Allah rahasiakan? Kapan, di mana, pada saat apa seseorang malakal maut akan terjadi pada diri kita? Itu dalam rahasia Allah. Malaikat sekalipun tidak dikasih tahu. Saya ulangi, umur itu suatu yang dirahasiakan, kapanpun bisa terjadi, dalam kondisi apapun, tidak harus melewati sakit sekalipun. Nah, ketika umur itu adalah suatu rahasia, bukankah semua kita ingin husnul khotimah di akhir kehidupan ini? Bukankah husnul khotimah itu adalah cita-cita tertinggi dari seluruh umat Islam di jagat ini? Bahkan husnul khotimah merupakan doa harian kita. Kita mengulang-ulang doa itu pagi dan sore. Allahumma inni as'alukal husnul khotimah. Duhai Allah, aku mohon kepada Engkau, akhiri hidup kami nanti dalam keadaan sedang berbuat kebaikan, sedang beramal soleh. Itu yang disebut husnul khotimah. Wa na'udzubika wa a'udzubika min su'ul khotimah. Aku berlindung kepada Engkau, jauhkan nanti aku dalam akhir hidup ini su'ul khotimah. Bukankah doa itu kita selalu ulang-ulang di tiap pagi dan sore? Lalu bagaimana agar kita ingin husnul khotimah? Bukankah semua kita ingin husnul khotimah? Tapi ketika seorang langgeng dalam kebaikan, kata Imam Nawawi, ketika seseorang istiqomah dan langgeng dalam kebaikan, kapanpun maut itu menjemput. Kapanpun maut itu menjemput, ketika seseorang istiqomah langgeng dalam kebaikan, insya Allah berakhir dalam kebaikan, dan itu adalah husnul khotimah. Itulah cita-cita tertinggi kita. Cita-cita tertinggi kita adalah mati dalam husnul khotimah. Ketika kita langgeng dalam kebaikan, maka sesungguhnya kapanpun itu terjadi, insya Allah kita dalam kondisi sedang kebaikan. Hadirin sidang Jumat tamu Allah, para ulama membuat sebuah parameter sederhana. Apakah ibadah Ramadan itu diterima Allah atau tidak? Bukankah ini sebuah rahasia juga? Ternyata parameter yang dibuat oleh para ulama adalah ketika seseorang diterima ibadahnya secara umum maupun secara khusus Ramadan, ternyata parameternya adalah ketika berlanjutnya kebaikan. Berlanjutnya kebaikan, al-hasanatu ba'daha, kebaikan setelahnya.
Amalan yang terus menerus kita lakukan dalam hidup ini, walaupun wa in qalla, kata Nabi, itu jauh lebih Allah sukai daripada amal yang banyak tapi hanya sekali dan tidak kontinu. Itu sabda Nabi. Dan pernah Rasulullah SAW juga berpesan kepada seorang sahabat, Abdullah bin As. Beliau mengatakan, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. Memang kenapa ya Rasulullah? Memang kenapa, ada apa dengan si fulan? Lalu dulu si fulan ini sangat rajin sholat lail, tapi sekarang dia tidak pernah lagi mendirikan sholat lail. Dulu ia sangat rajin, sangat luar biasa membaca Al-Quran, tapi ia tidak pernah lagi. Sebuah pembelajaran bagi kita, sebuah pembelajaran mahal bagi kita atas pesan singkat Rasulullah ini. Karena waktu Ramadan kita sangat kuat beribadah, usai Ramadan tidak mengharapkan kuatnya ibadah kita ikut pergi. Dalam ibadah Ramadan kita rajin sholat malam, qiyamul lail, tapi Ramadan pergi, tentu kita tidak mengharapkan juga ikut pergi. Ramadan boleh pergi, Tuhannya Ramadan tidak pergi. Ada dan mengawasi dimanapun kita berada. Barakallahu li wa lakum bil Quran. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat tamu Allah, mari kita memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan kita untuk meneruskan kebiasaan baik yang pernah kita lakukan kemarin di bulan Ramadan. Puasa wajib itu memang hanya di bulan Ramadan. Puasa wajib hanya memang di bulan Ramadan Allah perintahkan, dan itu bagian dari rukun Islam. Tapi Nabi sangat menganjurkan, teruskan puasa ini walaupun sifatnya sunnah. Rasul hanya minta 6 hari setelah Ramadan di bulan Syawal ini. Hanya 6 hari. Kebiasaan puasa yang itu statusnya wajib, teruskan puasa itu di bulan Syawal ini hanya 6 hari. Tahukah kita? Hanya dengan 6 hari itu Allah berikan grand prize pada kita, setara dengan kita puasa 1 tahun. Hanya 6 hari. Sholat tarawih memang hanya di bulan Ramadan. Baik, kita teruskan sholat malam ini setelah Ramadan, qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Orang-orang soleh terdahulu, itulah mereka qiyamul lail. Zakat fitrah memang ada di akhir bulan Ramadan, di Idul Fitri. Tapi mari kita biasakan bersihkan harta kita dengan infak sedekah sebagaimana kita juga lakukan semangat di bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, di bulan Ramadan kemarin
kami sudah berjuang dengan maksimal ya Allah untuk melaksanakan siam, mendirikan qiyam dan segala bentuk pengabdian kami padamu ya Rabbana. Setiap hari kami menikmati lembar demi lembar firman-Mu demi mengisi kegersangan jiwa-jiwa kami ya Rabbana. Setiap hari kami menyisikan sebagian harta dunia yang sangat-sangat kami cintai. Karena apa? Karena mendamba rahmat dan barokah dari-Mu ya Rabbana. Setiap bulan, dalam 1 bulan ini kami kemarin menahan lelah dan kantuk untuk bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabbana. 1 bulan kami meninggalkan makan dan minum, kemudian menjadi kebutuhan hidup sesungguhnya untuk membuktikan cinta kami kepadamu. Kami beramal di bulan Ramadan kemarin demi Engkau yang maha tidak memerlukan amal kami sebenarnya. Kami bersujud malam-malam di bulan kemarin agar kami dekat dengan Engkau yang maha tidak memerlukan puja dan sujud kami sebenarnya. Semua adalah kebutuhan kami yang doib ya Allah. Genapkan sedekah kami, rakaat kami, sujud kami yang tidak satu pun Kau perlukan sesungguhnya dari kami ya Allah. Kembalikan semua itu kepada kami beralaskan kesempurnaan kasih sayang-Mu. Sempurnakan segala kekurangan kami ya Rabbana. Ya Allah, kini Ramadan telah meninggalkan kami. Masih banyak kelalaian yang telah kami lakukan. Masih keras hati ini Rabbana, masih kotor jiwa ini ya Allah. Istiqomahkan kami dalam kebaikan seperti kami di bulan Ramadan. Bantu kami ya Rabbana agar kebaikan itu menjadi kebiasaan dalam hidup kami ya Allah. Duhai Allah, untuk kedua orang tua kami yang masih hidup, terima kasih ya Allah telah memberi kesempatan kepada kami untuk bersilaturahim kepada orang-orang yang sangat kami cintai. Bersilaturahim bisa mencium tangan lembut orang tua kami Rabbana. Kami kembali bisa memeluknya ya Allah. Berikan rezeki yang jauh lebih banyak dari kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Anugerahi mereka ya Allah. Bahagiakan mereka sebahagia kami seharusnya ketika mendapat kecupan doa dari mereka ya Allah. Temani hari tua mereka dengan keluarga dan para malaikat-Mu ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah wafat, luaskan alam kuburnya Rabbana. Luaskan alam kuburnya seluas mata kami memandang. Jadikan alam kubur mereka sebagai permulaan masuk surga-Mu ya Allah. Harumkan kubur mereka dengan wangian surgawi ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada mereka Rabbana. Sampaikan rindu kami pada mereka Rabbana. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Janjikan kepada kami hari ini ya Rabbana bahwa Engkau akan kumpulkan kembali kami dengan orang tua kami, orang-orang yang sangat kami cintai dan mencintai kami di surga-Mu kelak, agar kami bisa berpelukan lagi melepas kerinduan ini. Untuk saudara-saudara kami, sanak famili ya Allah, keluarga kami yang saat ini sedang sakit, jadikan sakitnya sebagai cara Engkau meraih rahmat-Nya, cara Engkau jadikan sakitnya sebagai jaminan ampunan-Mu ya Allah. Sembuhkan mereka ya Rabbana, karena Engkau satu-satunya Zat yang maha penyembuh. Ya Allah, terima ibadah kami, terima Ramadan kami, terima sujud dan saum kami, karena Engkau adalah Zat yang maha menerima dan mengumpulkan doa. Rabbana taqabbal doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.